Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Ramli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulisasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai jiwa geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian, pembiayaan pendidikan ini berkaitan dengan bidang politik, pendidikan, dan program pembiayaan pemerintah, serta administrasi sekolah. Selanjutnya ada beberapa komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Yang pertama, biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat. Kemudian, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pengembangan SDM. Untuk biaya personal meliputi biaya yang pertama, pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, biaya personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, atau bahkan pihak yang tidak mengikat. Kemudian, biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Baik, perkenalkan saya Marziatun Zulfira. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor perhitungan biaya pendidikan. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, besar kecilnya sebuah institusi pendidikan. Yang kedua, jumlah siswa. Ketiga, tingkat gaji guru, karena bidang pendidikan dianggap membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Keempat, rasio siswa dibandingkan jumlah guru. Kelima, kualifikasi guru. Keenam, tingkat pertumbuhan populasi penduduk, khususnya di negara berkembang. 7, perubahan dari pendapatan. Kemudian, biaya operasi dalam satuan pendidikan menurut ayat 4 pasal 62 PP nomor 19 tahun 2003. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi biaya yaitu yang pertama, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, misalnya seperti kertas, map, penjepit kertas, spidol, kapur, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya operasi pendidikan tak langsung, yaitu biaya operasi pendidikan tak langsung berupa seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin perhitungan standar biaya operasi, yang mana perhitungan standar biaya operasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu biaya pegawai dan yang kedua yaitu biaya bukan pegawai. Biaya pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, biaya pegawai dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian yang kedua, penghasilan lain yang terdiri atas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya. Kemudian yang kedua, biaya bukan pegawai, yang mana biaya bukan pegawai ini ditentukan terlebih dahulu dan sedapat mungkin berdasarkan data yang tersedia, baik itu data sekunder dari BPS dan berbagai laporan studi terkait, maupun data yang dikumpulkan dari studi lapangan, yang termasuk ke dalam biaya bukan pegawai ini berupa yang pertama ada biaya ATS atau biaya bahan habis pakai, yang mana biaya ATS meliputi biaya yang dikeluarkan sekolah untuk alat tulis yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Kemudian biaya yang dikeluarkan sekolah untuk alat tulis yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Kemudian ada biaya rapat. Biaya rapat adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan rapat-rapat bagi keperluan sekolah. Rapat-rapat ini meliputi rapat penerimaan siswa baru, rapat
evaluasi semester siswa, rapat kenaikan kelas, dan rapat wali murid. Kemudian ada biaya transport atau perjalanan dinas. Biaya transport atau perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan dinas, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian ada biaya penilaian. Biaya penilaian mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan ujian dan evaluasi siswa. Kemudian biaya daya dan jasa. Biaya daya dan jasa adalah biaya minimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, mencakup biaya listrik, telepon, dan air. Kemudian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya pemeliharaan sarana dan sarana sekolah adalah biaya untuk mempertahankan kualitas sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, yaitu mencakup bahan dan alat kebersihan seperti pengecatan gedung atau pagar, kemudian penggantian genteng yang rusak, kemudian perbaikan atau penggantian kunci, dan pemeliharaan peralatan. Dan yang terakhir ada biaya pendukung pembinaan siswa. Biaya pendukung pembinaan siswa adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang mencakup pembinaan prestasi kesenian, perpisahan kelas terakhir, dan pembinaan kegiatan keagamaan. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Armida Vol 26 nomor 1 2011 mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengolokasian dan sisi penghasilan, seperti yang dikatakan oleh John S. Ponholt pada dasar pembiayaan diklarifikasikan menjadi dua model, yaitu A. Flat growth model, menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung atau miskin. Yang B, equalization model. Ini bentuk tolak dari ability atau apply. Ability to apply, kemampuan membayar. Masyarakat yang miskin yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu, sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lain. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang dengan kemampuan merumuskan sistem pembiayaan nasional. Pendidikan Indonesia dalam kurangkan otonomi daerah, sekalipun telah ada wewenang sebagai UUD otonomi daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat beda atau penghasilan yang sangat rendah.